Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang. Saya Aristarian Andriawan sebagai observer. Saya Sri Utami sebagai coach. Saya Muhammad Arif Yaskur sebagai kuci. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Ya, bagaimana Bu kabarnya Bu Utami? Alhamdulillah baik, Pak. Baik sekali ya. Hari ini kan jenengan akan melakukan coaching dengan coach nantinya. Di sini saya berperan sebagai observer. Nanti saya akan melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Utami sebagai coach, sehingga nanti Bu Utami itu bisa melakukan coaching dengan baik. Sebelum nanti kita melakukan, saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Bu Utami. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan dilakukan coaching nantinya. Nah, ini harapan dari coaching ini, prosesnya nanti Ibu bisa memiliki prinsip coach sebagai coach, yaitu bisa punya prinsip yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Dan tentunya Ibu Utami nanti juga harus bisa melakukan atau melaksanakan kompetensi inti dari coaching yang dilakukan oleh Bu Utami, yaitu meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa yang nantinya bisa memunculkan ide-ide yang ada pada coaching. Kemudian jangan lupa juga nanti Ibu harus menerapkan alur tirta pada coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Utami, sehingga nanti dari alur tirta itu tujuan permasalahannya itu apa, kemudian identifikasi masalahnya itu apa, rencana yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana, dan tanggung jawab terhadap masalah itu seperti apa. Itu harapannya alur tirta juga bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan proses coachingnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Utami. Bolehkah? Boleh Pak. Ya, baik. Kira-kira Bu, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan proses coaching nanti, Ibu akan mengembangkan kompetensi inti apa dari coaching nanti? Iya Pak, baik. Nanti saya kalau akan melaksanakan proses coaching itu, yang akan saya kembangkan ini tuh Pak, yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mendengarkan aktif itu kita berarti dapat membuat si kuci ini tuh menjadi lebih fokus. Terus setelah itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot supaya nanti itu kucinya ini bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif gitu. Ya, baik Bu, berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tadi, kira-kira nanti Ibu akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi ini Pak, yang pertanyaan berbobot Pak. Oh iya. Iya, karena itu tadi sudah saya sebutkan tadi, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti itu akan memunculkan ide-ide yang kreatif, iya gitu. Baik Bu, berarti nanti yang akan dikembangkan yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Memang betul, dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah salah satu kunci untuk menggali ide-ide kreatif yang muncul dari
Kuci. Baik, pertanyaan yang terakhir ini. Oke. Perihal indikator ketercapaian atau tolak ukur yang nanti akan Ibu capai untuk proses coaching nanti, kira-kira indikatornya apa saja? Oh iya, salah satunya yaitu saya akan menerapkan dengan alur tirta, terus nanti akan menggali ide-ide supaya nanti Kuci itu dapat menemukan solusinya, Pak. Baik, berarti Ibu nanti akan menerapkan alur tirta dengan baik dan bisa menggali ide-ide yang digali dari Kuci itu sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti dengan coaching yang dilaksanakan Ibu Utami bisa memperoleh hasil yang baik dan akhirnya Kuci bisa memperoleh ide-ide, rencana-rencana yang bisa menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, setelah ini bisa dimulai coachingnya, mudah-mudahan bisa berhasil. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Arif, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Waalaikumsalam Bu Utami. Selamat sore juga. Alhamdulillah sore ini keadaan saya sehat sehingga bisa ngobrol-ngobrol ketemu dengan Bu Utami. Oh iya, alhamdulillah juga Pak. Pak Arif ini kok kelihatannya kok agak lesu, kenapa ini Pak Arif ya? Iya Bu, sebetulnya itu saya lagi ada sedikit masalah Bu tentang siswa saya Bu. Dari kemarin saya pengen ngobrol, pengen mencari Bu Utami sebetulnya, tapi karena saya takut mengganggu kesibukan Bu Utami sehingga sampai tadi malam akhirnya saya memberanikan diri untuk WA Bu Utami untuk kita bertemu di kesempatan sore ini Bu. Karena saya memang pengen sekali curhat dengan Bu Utami Bu. Apa kira-kira Bu Utami ada waktu Bu? Oh iya Pak, dengan senang hati Pak, ada waktu Pak ya. Enggak apa-apa Pak kalau misalkan jenengan itu ada masalah ya, karena kan kita sebagai pendidik ya Pak ya pasti ada masalah-masalah itu ya Pak ya, enggak apa-apa Pak. Coba Pak, kira-kira masalahnya apa Pak? Iya, terima kasih sekali Bu Utami sudah bersedia mendengarkan curhatan dari saya Bu. Gini Bu, ini saya mau bercerita dengan keadaan murid saya yang saya hadapi di kelas Bu. Jadi saya mempunyai satu masalah dengan salah satu siswa saya Bu di kelas, karena dari jumlah murid saya yang saya hadapi itu ada salah satu siswa yang siswa itu pendiam Bu. Kemudian selain pendiam juga dia merasa kurang percaya diri dan sering menyendiri Bu. Nah, mungkin menurut Bu Utami bisa mengatasi masalah tersebut Bu. Oh begitu ya Pak ya. Coba Pak, kira-kira bagaimana Pak kondisi anak tersebut Pak ketika pembelajaran di kelas Pak? Seperti yang tadi saya katakan Bu di awal bahwa kebetulan untuk di tahun ini jumlah murid saya di kelas 6 itu sejumlah 26 siswa Bu. Kemudian dari 26 siswa tersebut itu ada banyak siswa yang berasal dari RT maupun RW yang sama Bu. Nah, kebetulan untuk yang siswa yang saya ceritakan di awal tadi Bu, itu ketika pembelajaran di kelas hampir semua siswa yang saya ajar itu ya mau memperhatikan, sudah aktif, mau bertanya. Berbeda sekali dengan salah satu siswa yang ada di kelas saya Bu. Dia cenderung pendiam, hanya mendengarkan saja, tidak mau bertanya, dan cenderung ketika disuruh maju pun sering tidak mau Bu. Nah, saya akhirnya seperti tadi yang saya matur Bu, saya sebetulnya sudah pengen sekali curhat dengan Bu Utami. Mungkin dengan saya curhat dengan Bu Utami nanti bisa kita temukan solusi yang tepat Bu.
Oke Pak. Sekarang saya paham Pak ya. Saya melihat itu Pak Arif itu sebenarnya punya potensi ya Pak ya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sekarang kira-kira apa yang sudah Pak Arif lakukan agar murid Bapak tersebut itu lebih percaya diri, mau berbicara di depan orang banyak dan mau menyampaikan pendapatnya Pak? Iya Bu, selama ini yang sudah saya lakukan Bu, yang sudah saya lakukan salah satunya dengan mendekati anak tersebut Bu secara personal. Artinya kita bicara dari hati ke hati. Kemudian saya juga sudah sempat menanyakan kepada siswa tersebut bahwa siswa tersebut sebetulnya apakah memang ada masalah dari rumah atau mungkin saja punya masalah dengan teman-temannya di sekolah Bu. Nah, seperti itu Bu yang sudah saya lakukan Bu. Iya. Wah Pak ya, kalau itu ya seharusnya ya sudah bagus ya Pak Arif ya. Pak Arif itu sudah melakukan usaha pendekatan personal ya Pak ya terhadap murid itu ya. Terus reaksi anak tersebut bagaimana Pak? Nah, setelah saya dekati Bu, itu seperti cerita di awal tadi dari siswa-siswa tersebut Bu, itu kan saya mendapatkan informasi bahwa siswa tersebut itu memang merasa minder ketika mau bermain dengan temannya Bu, dengan alasan dia itu karena berasal dari RT RW yang berbeda Bu dengan teman-temannya. Dan setelah saya tanya, saya ajak bicara dari hati ke hati, anak tersebut menyampaikan bahwa tempat ngajinya pun berbeda dengan teman-temannya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak ada temannya yang mau bermain dengan dia Bu. Sehingga dari kejadian tersebut siswa merasa tidak bisa bergabung dengan temannya Bu. Saya sebetulnya sudah menasehati anak tersebut untuk bisa bergabung, bersosialisasi dengan teman-temannya agar siswa tersebut bisa terlibat secara aktif, baik itu dalam pembelajaran, berani berbicara di depan teman-temannya maupun bisa mengeluarkan pendapat maupun unek-uneknya Bu. Seperti itu Bu. Oh iya. Nah, itu sudah bagus ya Pak ya. Bapak sudah menasehati, memotivasi murid tersebut. Nah Pak, kira-kira apakah Pak Arif itu memiliki rencana yang lain Pak yang akan Pak Arif terapkan agar murid tersebut itu lebih aktif, semangat, dan termotivasi lagi dalam belajar Pak mungkin? Rencana Bu, untuk kedepannya ini ada rencana Bu dari saya, tetap belum dilaksanakan nggih. Itu antara lain rencana saya itu salah satunya adalah membuat jadwal yang melibatkan anak-anak atau ya nantinya semua anak bisa mendapatkan jadwal untuk memimpin doa Bu. Selain memimpin doa ketika membaca Asmaul Husna itu di pagi di awal sebelum pelajaran itu secara bergiliran Bu, sehingga dengan rencana tersebut harapan saya paling tidak si anak tersebut itu bisa muncul rasa percaya dirinya Bu. Oh iya Pak. Nah itu bagus ya Pak ya untuk mengembangkan rasa percaya dirinya ya anak-anak ya. Gini Pak, selain itu Pak, strategi apa lagi coba Pak? Apakah ada strategi lain Pak? Mungkin Pak yang ingin jenengan rencanakan Pak? Untuk strategi yang lain yang akan saya laksanakan itu menggunakan ini di kelas nih Bu, menggunakan metode pembelajaran yang dapat memunculkan motivasi siswa untuk bisa berperan lebih Bu, seperti dengan media pembelajaran yang disukai anak, kemudian bisa menciptakan percaya diri anak, kemudian seperti dengan metode diskusi, demonstrasi maupun tanya jawab Bu. Oh
ya, wah itu sudah sangat luar biasa sekali itu Pak strategi yang akan Bapak terapkan ya Pak ya. Nah dari kedua rencana tadi ya Pak Arif ya, apakah Pak Arif itu sudah merasa cukup dengan solusi tadi Pak? Untuk saya rasa untuk solusi belum Bu. Saya masih punya solusi yang lebih lagi nggih. Solusi yang akan saya terapkan berikutnya yaitu ingin mengikut sertakan Bu anak tersebut dalam kegiatan lomba dengan harapan bila anak tersebut dikirim dalam lomba, harapannya itu bisa menumbuhkan motivasi maupun rasa percaya diri siswa tersebut Bu. Iya, bagus itu Pak ya, bagus sekali itu Pak ya. Ternyata rencana Bapak itu luar biasa Pak ya. Dan saya sangat yakin Bapak mampu melakukan hal itu Pak ya. Nah sekarang apakah sudah Bapak itu sudah lebih lega ya dan percaya diri untuk melakukan rencana tersebut Pak? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega setelah tadi ngobrol panjang lebar dengan Bu Utami. Ya, insya Allah lah saya akan berusaha untuk bisa melakukan kegiatan tersebut Bu. Terima kasih Bu. Oh iya Pak, sama-sama Pak Arif ya. Semoga Bapak itu selalu semangat dalam melakukan rencana Bapak ya. Nah sehingga nanti ada hasil yang bagus ya Pak ya. Nah sekarang apa komitmen Pak Arif terhadap kegiatan tersebut Pak? Untuk komitmen dari saya Bu, itu saya akan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan rencana yang sudah dari tadi sudah saya utarakan Bu. Selain itu juga saya membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak lain Bu yang ada di sekolah, kepada teman-teman guru maupun kepala sekolah, sehingga dengan saya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, paling tidak usaha saya tersebut bisa berhasil Bu. Selain itu juga seperti tadi saya sampaikan, saya ingin berencana ingin mengikut sertakan kegiatan lomba di tingkat kecamatan untuk siswa yang tadi saya di awal sampaikan Bu. Oh iya baik Pak. Ini Pak kira-kira untuk apa? Untuk tadi ya Pak ya, yang langkah pertama itu tadi kan Bapak itu mau meminta anak untuk memimpin berdoa, ya kan, terus membaca ini ada Asmaul Husna ya. Ini kira-kira kapan Pak? Ini pelaksanaannya? Ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan saya buat jadwalnya sehingga sesegera mungkin Bu anak tersebut bisa dilibatkan, sehingga saya kepenginnya untuk masalah tersebut, masalah yang dihadapi anak tersebut segera terselesaikan Bu, agar tidak berlarut-larut. Oke Pak, ya Pak. Pak Arif, nah mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan ya tadi untuk mengatasi apa itu masalah Pak Arif tersebut tadi ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan berhasil ya Pak Arif. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Utami. Semoga dari motivasi yang Bu Utami sudah berikan kepada saya bisa melaksanakan rencana yang sudah saya susun Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Pak Arif. Baiklah Pak Arif ya, percakapan kali ini cukup ya. Mungkin apa ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup Oh Bu. iya, oke Pak Arif, kalau begitu selamat melaksanakan tadi ya Pak ya, solusinya itu ya Pak ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Utami, tadi jenengan sudah melakukan coaching terhadap Pak Arif Yaskur sebagai coachingnya. Saya lihat tadi dalam saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Utami, prosesnya sudah sangat baik dan
kompetensi yang diharapkan oleh Bu Utami dalam melakukan coaching juga ternyata sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, ini saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu. Iya. Boleh ya? Oh, boleh sekali Pak. Iya. Apa yang Ibu lakukan saat coaching dan kira-kira indikator apa dalam proses coaching itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Oh iya. Tadi ketika saya melaksanakan proses coaching ya Pak ya, saya sudah melaksanakan dengan penuh kemitraan ya Pak ya, sudah dengan untuk kompetensinya tadi yaitu untuk mengajukan pertanyaan berbobot supaya tadi Pak Arif sebagai kuncinya itu bisa mencari solusi-solusi, ide-ide kreatif yang dapat menangani permasalahannya Pak. Betul Bu, berarti Yunan sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai tadi prinsip coaching itu sendiri, yaitu dengan adanya kemitraan ya. Iya. Jadi tidak ada tidak ada nganu. Nah, kita sudah melakukan prinsip coaching yaitu tentang kemitraan yang tidak ada jenjang atau yang lebih tinggi, sama-sama, yaitu bisa selaku teman sejawat itu bisa melakukan dengan baik. Kemudian Iya, Pak. bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati tadi selama Ibu melakukan coaching? Oh iya Pak, silakan Pak. Oke. Terima kasih melakukan seperti itu. Ya, saya tadi mendapatkan beberapa catatan yang telah saya lakukan selama observasi, yaitu Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, yaitu bisa menerapkan prinsip kemitraan, juga bisa melaksanakan kreativitas yang Ibu lakukan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coaching yang dilakukan oleh Ibu Utami itu bisa berhasil, sehingga ide-ide yang sudah dimunculkan oleh coach itu bisa muncul karena pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik semua. Nah, kemudian dari hasil observasi tadi juga sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan awal tadi ya, yaitu tentang di pra observasi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu. Oh iya. Pertanyaannya yang terakhir, kira-kira kan tadi Ibu di awal sudah mengajukan bahwasannya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sehingga nanti tidak hanya mengajukan pertanyaan berbobot saja, tapi mungkin ada yang lain lagi yang ingin Ibu kembangkan. Oke, baik Pak. Ini Pak, saya ingin mengembangkan ini Pak, keterampilan kesadaran penuh Pak, dimana jika kita memang benar-benar kita sudah mau mengcoaching ya, kita itu harus hadir penuh ya, mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh coachingnya Pak, sehingga kita bisa lebih fokus dengan masalahnya gitu. Ya, berarti dengan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sehingga nanti ketika coach itu menyampaikan masalahnya benar-benar Ibu hadir untuk bisa membantu coach. Iya, betul Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan dengan harapan Ibu bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi dari coaching ini bisa berbuah baik sehingga nanti bisa melayani coach yang lain, tidak hanya Pak Arif Yasur, mungkin ada coach-coach yang lain yang bisa Ibu bantu dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bu. Insya Allah itu observasi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah tetap semangat.
kita harus selalu tergerak Iya. menggerakkan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.